Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amaditya Mutakin. NPM saya 2021020103. Saya dari kelas E Hukum Tata Negara. Dosen pengampunya Bapak Irfan. Di sini saya akan menyimpulkan tayamum. Yang pertama ada rukun tayamum. Yang pertama yaitu niat untuk dibolehkan melakukan sholat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu tanah dengan 2 kali usapan. Yang ketiga, mengusap 2 belah tangan hingga siku-siku dengan debu tanah 2 kali. Yang kedua, sunat tayamum, membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, membaca doa ketika selesai tayamum. Yang keenam, menggosok sela jari setelah menyapu tangan hingga siku. Jadi kesimpulannya itu, tayamum adalah pengganti bersuci dengan air untuk melaksanakan sholat. Secara etimologis bahasa, tayamum berarti kehendak al-qasdu atau kehendak melakukan hal tertentu. Dalam fikih, tayamum diartikan sebagai proses mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Untuk dapat melaksanakan ibadah seperti sholat, tayamum wajib dilakukan pada saat air tidak ada atau kondisi ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. Tayamum sah dilaksanakan jika mengerjakan semua rukun dan syarat-syarat sah tayamum. Tayamum juga biasa dilakukan dengan dinding. Selanjutnya ada taharoh atau bersuci. Yang pertama, taharoh ma'nawiyah. Taharoh ma'nawiyah merupakan bersuci rohani. Misalnya, membersihkan segala penyakit hati, iri, dengki, ria, dan lainnya. Pasalnya, taharoh ma'nawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan taharoh hissiyah. Karena ketika bersuci dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Yang kedua ada taharoh hissiyah. Taharoh hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Akan tetapi, air yang boleh dipakai untuk bersuci juga bukan sembarangan air. Penjelasan dari di bawah ini yaitu yang pertama, jenis air untuk taharoh. Yang pertama ada air hujan, sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Pengertian taharoh ini dan pembagian juga dari segi hukum Islam dengan mengelompokkan jenis air yang diperbolehkan maupun tidak dalam bersuci. Ayat tersebut dibagi menjadi 4, yaitu air suci mensucikan, yaitu air mutlak atau masih murni dalam digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh, digunakan sewajarnya, tidak berlebihan. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan, yaitu air musyamas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air
muktamal dengan digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau najis, atau walau tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Yang keempat, air najis, yaitu air yang kena najis, kemasukan najis sedangkan jumlahnya kurang maka tidak dapat mensucikan. Yang kelima selanjutnya yaitu zakat. Salah satu kewajiban umat muslim saat Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Tapi tahukah kamu kalau zakat itu banyak macam-macamnya? Intinya, tujuan dari berzakat bukan sekedar menunaikan kewajiban, tapi juga untuk membersihkan harta, mensucikan diri, serta berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan masih dalam suasana Ramadan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir miskin dan semacamnya. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah, zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariah Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada macam-macam zakat juga, dapat disimpulkan zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan. Penerimaan zakat yaitu orang pertama fakir, golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, miskin, golongan orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Yang ketiga, orang yang mengumpulkan dan membaginya. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Yang kelima, hamba sahaya, orang yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, khorimin, orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhannya, dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal tetapi tidak sanggup untuk membayar utangnya. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ke-8, ibnu sabil, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Mempererat tali persaudaraan antara masyarakat, mengusir perilaku buruk yang ada pada seseorang sebagai pembersih harta, dan menjaga seorang yang ketamakan harta, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, untuk mengembangkan potensi diri bagi umat Islam, memberi dukungan moral bagi orang yang baru masuk agama Islam. Zakat fitrah per orang yaitu 3,5 liter kali harga beras per liter. Contoh harga beras biasanya makan sehari-hari yaitu 10.000 per liter. Maka zakat fitrah yang harus bayar per orang sebesar 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka
zakat fitrah per orang 2,5 kg harga beras per kilo. Zakat mal 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun menghitung nisab zakat mal 85 kali harga emas pasaran per gram. Itu kesimpulan dari toharoh dan tayamum dan zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.